Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dimana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan. Selanjutnya salam serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang mengangkat derajat manusia dari lembah kehinaan menuju puncak kebahagiaan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Hilma. Saya dari kelompok 3 akan membahas tentang belajar, metode, dan media pembelajaran. Sekarang mari kita analisis lebih lanjut tentang belajar, metode, dan media pembelajaran. Yang pertama itu belajar sebagai proses menambah informasi. Pendapat bahwa belajar adalah proses menambah informasi. Statement ini menyatakan belajar adalah untuk mendapatkan pengetahuan, pemahaman, atau penguasaan atau materi pelajaran. Yang kedua itu belajar adalah proses perubahan perilaku yang terkontrol. Belajar bukanlah sekedar menambahkan informasi, akan tetapi sebagai proses perubahan perilaku berkat adanya pengalaman. Konsep belajar sebagai proses perubahan perilaku dialami oleh munculnya aliran psikologi. Yang ketiga itu belajar sebagai proses mental untuk memecahkan masalah. Terdapat beberapa teori belajar yang mendukung aliran ini. Di antaranya teori belajar yang pertama itu teori psikolog Gestalt. Pada mulanya teori psikologi Gestalt bergerak dalam hal-hal yang berhubungan dengan persepsi manusia, yaitu proses kecenderungan manusia menangkap sesuatu yang dilihatnya. B. Teori konstruktivistik. Teori belajar konstruktivitas dikembangkan oleh James Piaget pada pengunjung abad 20-an. Menurut teori konstruktivitas, belajar bukanlah sekedar menghafal berbagai konsep yang terkandung dalam materi pelajaran. Akan tetapi belajar adalah proses mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Pengetahuan bukanlah hasil pemberian dari orang lain seperti guru atau akan tetapi hasil dari proses mengkonstruksi yang dilakukan setiap individu. Dari uraian tentang konsep belajar, sesuai dengan teori-teori belajar yang mendukungnya, dapat ditarik beberapa prinsip umum dalam mengembangkan berbagai metode dan memanfaatkan media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, motivasi. Siswa itu harus diberikan motivasi agar siswa tersebut kuat dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua itu perbedaan individu. Cara belajar setiap siswa akan dipengaruhi berbagai faktor, baik dari faktor luar maupun faktor dalam. Yang ketiga itu tujuan belajar. Tujuan belajar yang jelas dan terukur merupakan aspek penting untuk menentukan kebersihan siswa melakukan proses pembelajaran. Yang keempat itu organisasi materi pelajaran. Pembelajaran akan mudah dilakukan manakala isi pembelajaran diorganisasikan dengan jelas. Apakah siswa akan belajar tentang data dan fakta. Yang kelima itu persiapan awal pembelajaran. Siswa akan mudah mempelajari bahan pelajaran
manakala dalam dirinya terdapat sejumlah kemampuan awal. Oleh sebab itu, perlu dirumuskan terlebih dahulu hal-hal apa saja yang sebaiknya memiliki oleh siswa sebagai kemampuan persyaratan sebelum siswa belajar. Yang keenam itu emosi. Faktor emosi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Dengan demikian, dengan menggunakan metode dan pengembangan media, perlu memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi emosi seseorang siswa di dalam kelas. Yang ketujuh itu umpan balik. Belajar dikatakan berhasil manakala setiap individu dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Yang ke-8, siswa berhasil mencapai tujuan pembelajaran perlu diberikan penguatan dan peningkatan motivasi mereka untuk meningkatkan motivasi mereka dalam mempelajari bahan ajaran selanjutnya. Dan terakhir itu penerapan. Hasil belajar akan bermakna manakala siswa dapat mentransfer pemahaman materi pelajaran pada kemampuan lain yang bermakna, misalnya pada kemampuan berpikir untuk memecahkan masalah. Dengan demikian, berbagai konsep hukum atau penyataan aturan bukan hanya sekedar untuk dihafalkan, akan tetapi harus dapat diaplikasikan dalam situasi tertentu. Baiklah, itulah materi dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.